Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaliza dengan NIM 10323111047. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas perencanaan tambang 2 yang berjudul perencanaan main SAM di PIT GGS. Penelitian ini membahas perencanaan sistem penyaliran pada area tambang timah PT GGS. Kajian dilakukan untuk mengetahui besarnya debit air yang masuk ke area penambangan, merancang SAM yang sesuai, menentukan kebutuhan pompa, serta merencanakan kolam pengendapan lumpur. Perencanaan tersebut bertujuan mendukung kelancaran kegiatan penambangan, sehingga operasi dapat berlangsung dengan aman, efektif, dan produktif. Latar belakang diadakannya penelitian ini yaitu PT GGS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan tiling timah yang berlokasi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kegiatan penambangan, keberadaan air menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran operasional. Air yang masuk ke area tambang dapat berasal dari curah hujan, limpasan permukaan maupun rembesan air tanah. Tingginya intensitas hujan di wilayah Bangka menyebabkan jumlah air yang masuk ke area penambangan menjadi cukup besar. Apabila tidak dikelola dengan baik, keberadaan air dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti genangan pada area kerja, terganggunya aktivitas penggalian dan pengangkutan, menurunkan produktivitas alat mekanis, serta meningkatnya resiko kecelakaan kerja. Selain itu, kondisi jalan tambang dapat menjadi licin dan lebih cepat mengalami kerusakan akibat genangan air. Oleh karena itu, diperlukan sistem penyaliran yang efektif melalui perencanaan daerah tangkapan hujan. Analisis debit limpasan perencanaan SAM, pemilihan kapasitas pompa, serta pembangunan kolam pengendapan lumpur agar air tambang dapat dikendalikan secara optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan penelitian mengenai perencanaan sistem penyaliran tambang di PT GGS guna memperoleh desain SAM, kebutuhan pompa, dan kolam pengendapan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Selanjutnya untuk rumusan masalah penelitian. 1. Berapa debit air yang masuk ke dalam area penambangan? 2. Bagaimana rancangan dimensi SAM dan saluran terbuka yang ideal untuk mengatasi debit total air yang masuk ke front penambangan? 3. Berapa kebutuhan jumlah pompa di PT GGS berdasarkan total debit air yang masuk ke dalam pit? 4. Bagaimana dimensi kolam pengendapan lumpur yang ideal untuk menampung total debit air yang dipompakan? Batasan masalah. Laporan ini ditujukan untuk mengetahui debit total air yang masuk ke front penambangan secara optimal dengan data curah hujan selama 10 tahun. Laporan ini hanya membahas perencanaan secara teknis meliputi perencanaan saluran terbuka dan SAM, tidak membahas praduga laju erosi, sedimentasi, volume penggalian, kestabilan lereng, dan tidak memperhitungkan alat angkut yang digunakan untuk pembuatan saluran terbuka dan SAM. Selanjutnya, perencanaan sistem penyaliran tidak membahas perencanaan secara aspek ekonomis, lingkungan, dan tidak memperhitungkan penggunaan bahan bakar pompa. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam perhitungan kajian teknis curah hujan rencana menggunakan metode Gumbel. Tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu untuk mengetahui debit air yang masuk ke dalam area penambangan pada pit, merencanakan dimensi SAM ideal, menentukan jumlah pompa yang dibutuhkan, lokasi project learning, menganalisis dan merancang dimensi kolam pengendapan lumpur. Lokasi penelitian dilaksanakan di PT GGS yang berlokasi di Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Area penelitiannya difokuskan pada front kerja 1 yang merupakan lokasi utama pengamatan sistem penyaliran tambang. Pemilihan lokasi ini dipilih karena adanya potensi masuknya air hujan dan limpasan permukaan yang dapat memengaruhi kegiatan operasional penambangan. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap berbagai komponen sistem penyaliran, meliputi daerah tangkapan hujan catchment area, SAM sebagai tempat penampungan sementara air tambang, sistem pemompaan untuk mengeluarkan air dari area tambang, serta settling pond yang berfungsi untuk mengendapkan sedimen sebelum air dialirkan ke lingkungan sekitar. Selain pengamatan, penelitian juga memanfaatkan data curah hujan selama 10 tahun, yaitu periode tahun 2016 sampai 2025. Data ini digunakan sebagai dasar dalam perhitungan curah hujan sementara rencana, intensitas hujan, dan debit limpasan yang diperlukan untuk merancang sistem penyaliran tambang. Berikut peta lokasi penelitian. Bagian ini adalah tempat di mana lokasi penelitian dilakukan.
Selanjutnya peta catchment area penambangan. Berikut gambar dimensi SAM aktual. Selanjutnya kondisi SAM aktual pasca hujan. Selanjutnya metodologi penelitian. Tahapan ini diawali dengan studi literatur untuk mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan sistem penyaliran tambang, yang biasanya dimulai dari analisis curah hujan, debit limpasan, SAM, sistem pemompaan, dan settling pond. Tahap ini ditujukan untuk memberikan landasan teoritis yang mendukung proses penelitian. Selanjutnya pengumpulan data primer dan sekunder. Penggunaan data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, seperti pengukuran SAM, evaluasi kondisi SAM, dan pengamatan settling pond. Sementara ini, untuk data sekunder diperoleh dari perusahaan dan instansi terkait berupa data curah hujan, peta topografi, serta spesifikasi pompa yang digunakan. Setelah data terkumpul, baru diolah datanya dengan menganalisis curah hujan menggunakan metode Gumbel untuk memperoleh curah hujan rencana. Baru selanjutnya dihitung intensitas hujan dan debit limpasan yang masuk ke area tambang. Hasil perhitungan inilah yang kemudian digunakan untuk mengevaluasi kapasitas SAM, kebutuhan pompa, dan kapasitas settling pond. Tahap analisis dan evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi aktual di lapangan dengan perhitungan teoritis guna mengetahui tingkat efektivitas sistem penyaliran yang telah diterapkan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kemudian barulah disusun rekomendasi terkait SAM tersebut, kebutuhan pompanya, serta pengelolaan settling pond agar sistem penyaliran dapat bekerja lebih optimal dan mendukung kegiatan penambangan. Berikut gambar diagram alir pada penelitian kami kali ini. Selanjutnya, sistem penyaliran tambang aktual. Sistem penyaliran yang diterapkan di PT GGS menggunakan metode main dewatering. Air yang berasal dari hujan dan limpasan dialirkan melalui saluran menuju SAM untuk ditampung sementara. Selanjutnya, air pompa menggunakan pompa Yasuka WP40 menuju settling pond guna menggunakan sedimen sebelum dialirkan keluar dari area tambang. Selanjutnya, perhitungan total debit air tambang. Debit total air yang masuk ke area tambang merupakan kombinasi antara debit air limpasan permukaan dan debit air tanah, kemudian dikurangi oleh kehilangan air akibat evapotranspirasi. Berdasarkan hasil perhitungan inilah didapatkan nilai evapotranspirasi sebesar 0,53 meter kubik per jam, debit air tanah sebesar 9,2729 meter kubik per jam, dan debit limpasan permukaan sebesar 53,45 meter kubik per jam. Perhitungan debit total ini menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan kapasitas sistem penyaliran tambang. Selanjutnya merupakan data curah hujan harian yang kami gunakan pada penelitian ini, yang merupakan tabel curah hujan 10 tahun terakhir, yang dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2025. Selanjutnya dilakukan perhitungan debit total. Perhitungan debit total yang kami dapatkan yaitu 0,01740 meter kubik per detik, yang kami dapatkan dari perhitungan dengan berdasarkan rumus berikut. Selanjutnya, kondisi dan dimensi SAM aktual. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, SAM yang ada saat ini dirancang untuk menampung air limpasan akibat hujan. Namun, ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, kapasitas SAM ini tidak mampu menampung seluruh volume air yang masuk, sehingga menyebabkan genangan pada front 1 yang dimana SAM yang digunakan berbentuk trapesium dengan panjang atas 15 meter, panjang bawah 13 meter, lebar atas 6 meter, lebar bawah 5 meter, dan kedalaman 3 meter. Lokasi SAM berada pada elevasi 0 meter di front kerja 1. Dimensi tersebut kemudian digunakan untuk menghitung volume tampungan aktual SAM. Perhitungan dimensi SAM aktual. Perhitungan dimensi SAM aktual yang kami dapatkan yaitu 231 meter kubik setelah kami hitung menggunakan rumus berikut ini. Rumus tersebut yaitu volume 1 sama dengan 1/3 dikali kedalaman dikali luas atas ditambah luas bawah ditambah dalam kurung luas atas dikali luas bawah pangkat 0,5. Selanjutnya, kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyaliran di PT GGS telah mampu
mengendalikan air tambang melalui penggunaan SAM, pompa, dan settling pond. Meskipun demikian, kapasitas SAM masih perlu ditingkatkan agar mampu menampung debit air yang lebih besar saat curah hujan tinggi. Selain itu, evaluasi terhadap kinerja pompa dan pemeliharaan settling pond secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan sistem penyaliran tetap berfungsi secara efektif dan mendukung kelancaran operasi penambangan.